Sabda TV. Bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Halaman berapa ya? Insyaallah halaman 180 Pak Ustaz, masih daftar isi bab 223. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas bab 2.2.3 terkait kezaliman terhadap orang banyak. Yang bab pertama adalah ghish atau curang dalam berdagang. Iya. Ghish, curang dalam berdagang. Rasulullah mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, yang mencurangi kami, tidak termasuk dari golongan kami, arti golongan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagian ulama menafsirkan ini bisa mengartikan ancaman keluar dari agama Allah, karena Rasulullah mengatakan tidak bagian dari kami. Ghish berarti menipu. Dalam kasus Rasulullah menyebutkan hadis tadi, sabab urutnya bahwa Nabi melewati seorang pedagang di pasar kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempatkan untuk melakukan sidak pada pasar, dan dia memasukkan tangannya ke dalam onggokan gandum. Biasa jual gandum dionggok, kayak beras dionggok begitu. Kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bawah onggokan dan tangannya basah. Beliau mengatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini yang basah wahai penjual gandum? Si penjual mengatakan, seolah-olah dia beri alasan bukan salah dia. "Asabathu sama'u ya Rasulullah." Kena hujan ya Rasulullah. Apa boleh buat kena hujan? Lalu Rasulullah mengatakan, kena hujan betul musibah, tapi jangan musibah itu membuat kamu menipu orang. Mobil Anda kerendam banjir, musibah atau tidak? Musibah. Ya, diparkir, tahu-tahu pagi udah ngapung sama dengan bed cover. Spring bed Anda juga ngapung, mobil di luar juga ngapung sudah. Kemudian Anda perbaiki, masih bisa dipakai. Ketika Anda jual, itu tidak Anda sebutkan. Ya, jangan satu musibah membuat musibah baru lagi. Rasulullah tidak menyalahkan hujan kena langit, hujan dari langit tidak. Tapi Rasulullah mengatakan tindakan itu menipu orang yang dilarang oleh Nabi. Afala ja'altahu fawqahu hatta yarahu an-nas. Kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas yang basah sehingga orang melihat? Ya, biasanya ingin dihindari oleh si penjual. Kalau dia lakukan itu nanti dia rugi. Mungkin orang enggak mau beli, atau mau beli tapi dengan harga rendah, sehingga mungkin sampai ke harga pokoknya, mungkin di bawah harga pokok, sehingga dia rugi. Itu kan yang biasanya dihindari oleh para pedagang, para penjual. Kalau dia jelaskan seperti mobil kerendam tadi, yang kelelap tadi, kalau dia jelaskan nanti orang enggak mau beli, Ustaz. Atau mau beli tapi dengan harga yang miring sekali. Ya. Itu kan perkiraan Anda. Rezeki Allah di luar perkiraan kita. Kan Rasulullah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Apa maksud min haitsu la yahtasib? Di luar perkiraan Anda, di luar hitungan bisnis Anda, di luar strategi bisnis Anda, planning Anda, di luar itu.
Jelas? Ya, menurut kita tadi kalau kita lakukan itu kita akan rugi. Walaupun Anda lakukan hal-hal yang menurut Anda meningkatkan penjualan, mendapatkan keuntungan, kalau Allah tidak berikan rezeki, dapat atau tidak? Kan tidak. Ya. Yang jadi masalah adalah Anda melakukan hal dilarang oleh syariat untuk mendapatkan rezeki tadi. Kalaupun dapat, bukan rezeki namanya, azab di atas azab namanya. Tadi, maka seorang muslim yang bijak tidak menjadikan suatu musibah baru lagi pada diri dan hartanya. Tadi Allah berikan musibah, ya alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya, musibahnya gandum Anda tidak hanyut sama sekali. Kalau hanyut kan susah ngumpulinnya. Begitu juga mobil Anda kelelap, alhamdulillah tidak hanyut. Mobil orang hanyut entah di mana ujungnya tidak tahu. Ya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jual dengan apa adanya, sampaikan kekurangannya. Tidak akan mengurangi rezeki yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan Anda untung, akan untung. Ya, bisa difahami saya kira kan ya. Tapi memang begitulah manusia, tabiat manusia, hawa nafsunya, dia berpikir secara logikanya dia akan rugi. Itu yang sering saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin, tidak ada hubungan rezeki dengan logika Anda. Logika bagian dari ikhtiar, iya. Tapi rezeki Allah berikan bukan berdasarkan ikhtiar Anda. Kadang Anda sudah menyiapkan planning yang luar biasa, sudah ambil konsultan keuangan, konsultan bisnis, semua konsultan Anda bayar. Terjadi pandemi, itu yang rencananya untung triliunan, jadi kejar hutang. Ya, terkadang Anda tidak menggunakan konsultan apa-apa segala macam, bismillah, jalan aja, tanpa konsultan. Ya, kemudian Allah tumbuhkan rezeki Anda jadi banyak. Sering terjadi atau tidak seperti itu? Sering. Ya, Anda lihatlah orang-orang kaya di Indonesia umpamanya, apakah mereka orang pintar dalam bisnis, para profesor bisnis, para konsultan ahli segala macam? Tidak. Allah berikan rezeki. Semata-mata rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan suatu musibah mengundang musibah yang lain. Ya, itu dalam kasus dalam menjual barang. Sering saya jelaskan kan hadis sengketa antara Utsman dengan Ibnu Umar, di mana budak yang dijual oleh Ibnu Umar ternyata cacat. Sering kan sudah kita jelaskan kan ya? Belum. Antum ngerekam doang, nggak diulang-ulang, nggak dengar rekamannya. Ya, di sini ada apa? Tidak lupa saya. Kisah ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tentang bab khiyarul aib, khiyar barang yang cacat. Utsman membeli dengan harga sekitar 800 dirham seorang budak. Kemudian Utsman setelah dibawa pulang mendapati budak cacat. Lalu keesokan harinya dia ingin membatalkan transaksi khiyar. Dia ingin melakukan khiyarnya kepada penjualnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak mungkin menjual suatu barang yang cacat, karena aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama
muhiqat barakatu bai'ihima. Jika penjual dan pembeli jujur, maka keduanya diberikan berkah dalam perdagangannya oleh Allah. Jika keduanya menyembunyikan cacat atau berdusta, maka dicabut keberkahan tadi. Lalu mereka membawa kepada Qadi Shuraih. Qadi Shuraih mengatakan, bukti ada sekarang Ibnu Umar bahwa ini cacat. Kata Ibnu Umar, kemungkinan cacat di tangan dia, bukan di tangan saya. Mungkin kan ya? Lalu dikatakan oleh Shuraih, ya, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Sekarang engkau mengingkari cacat dan nyatanya ada. Maka kata Rasulullah, silakan kau bersumpah atas nama Allah bahwa barang tidak cacat. Artinya apa? Setelah dia bersumpah, jual beli bisa diteruskan, bisa dibatalkan, dan tidak ada kewajiban dari Ibnu Umar untuk membatalkan, menerimanya. Ya, maka Ibnu Umar berpikir, dia mengatakan, saya kembalikan uangnya, sini saya ambil. Bukan berarti dia berbohong waktu menjual. Dia takut menggunakan nama Allah untuk melariskan barang dagangannya. Al-hilf al-yaminu manfaqatun lil sil'ati mamhaqatun lil barakati. Rasulullah mengatakan bahwa bersumpah dalam berdagang itu memang melariskan barang dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Dan ini artinya juga Anda mendapatkan keuntungan pakai nama Allah. Nama Allah lebih besar daripada dunia. Orang yang tidak mengerti hakikat dunia, hakikat Allah dan hakikat dunia, ya, biasa dia bilang, demi Allah ini barang bagus, demi Allah bagus, nggak ada cacat segala macam. Ya, terlalu gampang dia bersumpah untuk mencari dunia. Nama Allah dia cari untuk dunia, padahal dunia di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat. Ibnu Umar tidak mau bersumpah. Konsekuensinya kata Qadhi, kau kembalikan uangnya 800 dan ambil kembali budak kamu. Maka Ibnu Umar mengembalikan budak, diambil. Keputusan Qadhi pengadilan. Keesokan harinya Ibnu Umar jual di pasar dengan menyebutkan cacat yang sama tadi. Ya, silakan beli, silakan beli, ini cacat ini. Terjual 1.500 dirham. Rezeki dari Allah, bukan dengan menipu. Allah beri rezeki, Allah beri rezeki. Walau barangnya cacat. Harusnya kata Anda secara logika kan mungkin laku, tapi harganya paling turun jadi 200 atau 300. Ya atau tidak? Tapi kalau Allah memberi rezeki, laku dengan harga bertambah 100%. Ya, ini yang dimaksud wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki orang yang bertakwa. Ibnu Umar bertakut dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah beri rezeki dia di luar nalar manusia normal, di luar cara berpikir ekonomi manusia. Karena rezeki Allah ya akhi, di luar kemampuan nalar manusia. Ya, termasuk ghish yang menakutkan pada masa sekarang adalah menipu dalam timbangan. Ini termasuk ghish. Mengurangi timbangan tidak dikir. Timbangan kan ada masanya harus dikir kan ya. Dikir apa ditera? Sama aja dikir atau ditera ya. Ya, baik timbangan dagang Anda atau ukuran bensin, kalau Anda jual bensin, punya SPBU dan selainnya dan seterusnya. Ya, maka
ini kezaliman terhadap orang banyak, karena yang beli dari ini bukan 1-2 orang, bukan 1-2 orang, banyak orang yang beli. Kalau dia bertobat, dia repot dia ini. Umpamanya Anda pedagang sayuran atau ya pedagang sayuran umpamanya yang kecil. Timbangan Anda tidak dikir, padahal harusnya dikir berkala. Berapa lama biasanya? Berapa periode? Setiap bulan, setiap 2 bulan? Ya, ada aturan ya di Indonesia. Ya. Anda tidak kir. Menurut Anda pas semuanya. Ya. Orang beli cabai, beli bawang putih, beli bawang merah, semua yang ditimbang, beli terong segala macam. Setelah 1 tahun Anda kir, subhanallah kaget Anda. Ternyata selisihnya ada sekitar 5/1000. 5 gram setiap 1 kilo. 5 gram kalau cabai berapa biji itu? Berapa biji coba? Gak bisa hitung. Ibu-ibu berapa ibu-ibu? Kalau 5 gram cabai berapa biji? Inilah. Kalau terong dapat berapa? 1 terong dapat 1 terong lah ya, 5 gram. Sekarang Anda sudah transaksi entah mungkin jutaan kali. Berkurang 1 terong terus setiap 1 kilo. Anda sudah menjual 1 ton. 1/1000 dari 1 ton berarti 10 kilo kan ya? Ya. 1/1000 dari 1 ton 10 kilo. 10 kilo Anda makan uang orang tidak yang halal. Ini orangnya mana Anda masih tahu? Di dunia Anda tidak tahu, tapi malaikat tahu siapa orang-orang itu. Mungkin sudah bertransaksi dengan 30.000 orang. Ya. Nanti di akhirat Anda cari satu persatu yang 30.000 orang ini, Anda serahkan amal ibadah Anda kepada mereka. Padahal Anda di saat itu sangat butuh amal ibadah Anda. Dan capek mencari 30.000 orang, rasakanlah. Maka kalau mau jual dengan timbangan, ya, kalau mau jual dengan ukuran timbangan Anda ditera, dikir, berkala, mungkin per 3 bulan, atau tanyakanlah kepada ahlinya biasanya kirnya per berapa. Kalau tidak, jangan pertimbangan, jangan pakai timbangan, jual per biji aja. Anda ikat 3 biji, ini 3.000, ini 2.000, ini 4.000, terserah Anda. Tomat onggok 4, 3 atau 5, ini 1 onggok 2.000. Gak ada masalah. Berapa kilo, berapa gram, saya nggak tahu, saya takut timbangan saya nggak benar. Karena udah lama nggak ngekir. Kenapa nggak ngekir, Bu? Jauh. Tempatnya di mana di sini ngekir? Nggak ada. Subhanallah, tempat ngekir nggak tahu. Ya, sampaikan saja. Saya takut jual pakai timbangan karena nggak tahu ngekir. Tempat kirnya nggak tahu saya. Ya, sehingga Anda selamat. Ya, karena yang dijual jelas barangnya, masalahnya tidak tahu beratnya. Anda jual persatuan bukan dengan perberat. Halal. Jelas ini. Lanjut. 1. Selanjutnya adalah pedagang muslim wajib jujur, tidak boleh curang. Kemudian bentuk-bentuk dari ghish. 1. Ba'il al-mustarsil. Bentuk ghish ini banyak, nanti akan kita lihat. Bentuk-bentuk ghish banyak. Orang yang nyontek dalam ujian, baik ujian harian, ujian pekanan, ujian sekolah bulanan, ujian semester, tengah semester, ya. Ini kalau dia menipu termasuk bagian dari ghish.
dan berdampak kepada ijazahnya. Berdampak kalau ijazahnya kalau digunakan untuk mencari kerja, berdampak kepada halal haramnya gaji yang diterima nantinya. Itu bagian dari ghish. Lanjut. Bentuk-bentuk ghish yang pertama adalah bai al-mustarsil atau pembeli yang lugu. Kemudian dalam bai al-mustarsil ada khiyar gaben. Kemudian berapakah persentase harga barang yang dianggap tertipu? Ya, ini paling banyak dipertanyakan. Kalau jual itu boleh ambil untung berapa? Dari pokok tidak ada ketentuan syariat. Dari pokok, dari modal tidak ada ketentuan syariat boleh mengambil untung berapa. Ya. Seumpamanya Anda mencari emas di kali, di sungai. Di beberapa pulau sungai Indonesia ada yang mencari emas. Ya, ada mendulang emas di sungai. Di Jambi ada, Jambi apa nama sungainya? Ya, Sungai Batanghari ya. Sungai Batanghari ya. Ya, Sungai Batanghari. Sungai Batanghari dikenal dengan para pendulang emas di situ banyak. Setiap hari dapat mungkin 0,5 gram, ya 1 gram. Itu berapa modalnya berarti? Anda modal ambil pasir goyang-goyang, nanti ada yang kecil mengkilat itu emas. Berarti berapa modal yang dikeluarkan? 0 kan ya? Ada modal tenaga doang kan ya? Modal tenaga berarti makan siang, ya anggaplah modal 20.000. Dapat 1 gram. 1 gram berapa harga emas? 800. Turun. Iya, bukannya 900 masih 900 sekian, tapi sekarang saya dengar memang turun Mas Antam. Tapi sampai 800 saya nggak yakin. Anggaplah 900. Berarti untungnya berapa ini? Dari modal 20.000 sampai 900.000. Berapa persen ini? 40%? 4.000% kah? 4.000% kali ya? Enggak 4.000%. Ya, kurang lebih 4.000%. 4.000%. Boleh mengambil untung 4.000%. Tapi 900 itu per gram yang sudah jadi emas. Ini kan masih bercampur. Paling jadinya mungkin setengah menjadi setengah gram. Setengah gram dapat 400.000. Ya, berarti sekitar 200.000% keuntungannya. Boleh. Ada masalah. Ibu-ibu mungkin dari tepung, dari sayur-sayuran, ya, kemudian digoreng jadi bakwan, harganya 2.000. Padahal modalnya berapa itu paling? Cuman berapa tuh satu bakwan itu berapa tepungnya? Sampai 1,5 gram. Ibu. Sayurnya berapa gram itu? Kalau Anda beli umpamanya 1, Ibu modalnya paling 200 rupiah, ya atau tidak? Dijual 2.000, berarti untungnya berapa kali lipat? 1.000 kali lipat, 1.000%. Iya atau tidak? Halal, tidak ada masalah. Memang begitu Allah memberikan rezeki manusia. Dengan diolah beda dengan Anda beli apa adanya, jual apa adanya. Itu biasanya keuntungannya tidak besar kecuali dalam kondisi tertentu. Tapi dari barang mentah Anda olah itu harganya bisa jauh lebih tinggi daripada harga modalnya, karena sebetulnya modalnya ada tambahan jasa pengolahan. Ya.
Semuanya halal bila itu harga pasar. Bila harga pasar. Yang dilarang mengambil keuntungan lebih dari harga pasar. Harga umpamanya tadi harga gorengan 2000-an. Ada 2000-an? Berapa? 5.003. 3.000 lah ya. Saya kasih antum 3.000. Anggap 3.000 harga pasarnya. Ya. Ini modal Anda membuatnya tadi 500 rupiah. Boleh berapa berarti 5 kali 6 kali lipat. Berarti 600%. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dari harga pasar tidak boleh lebih. Itu yang dibuat para ulama standar halal dan tidaknya dari harga pasar. Ya. Harga pasar tergantung tempat, waktu. Apa yang dimaksud dengan tempat dan waktu? Ketika pandemi harga masker beda dengan ketika sebelum pandemi. Iya atau tidak? Nah, itu waktu. Tempat, Anda beli air mineral 600 ml di tempat di warung di sini dengan Anda beli warung di atas langit. Ada warung di atas langit? Ada. Oh, kan Anda naik pesawat. Biasanya kan ada yang dorong-dorong jualan gitu kan ya. Tapi pesawatnya jualan bukan asongan. Itu harganya beda. Itu maksudnya tempat. Kalau Anda naik biasanya di pesawat A, harga air mineral itu adalah 10.000, 15.000, ya. Di pesawat B harganya 50.000. Ini pesawat B ini haram mengambil keuntungan. Tadi berapa tadi dia? 25 ya. Yang pertama saya bilang berapa? 25, 20. Anggaplah kita ulang. Pesawat yang pertama 20. Harga normalnya berapa ini? 7.000-an kan ya? 4.000 saya kasih lah. 4.000 ya. Di pesawat yang A harganya di atas ketinggian 1.000 meter permukaan laut. Itu harganya 20.000. Di pesawat B di ketinggian yang sama dan pesawatnya sama kelasnya. Beda, kalau beda kelas beda lagi harganya, akhi. Itu tidak ada masalah. Dia jual 40.000, maka di pesawat kedua haram. Karena ini berarti harga normalnya di ketinggian pesawat di atas udara itu sekitar 20.000. Jelas? Sama juga tadi gorengan 4.000 di warung sana 4.000, warung luar juga 4.000. Warung sana lagi 4.000 juga. Warung dia 10.000. Ya. Kira-kira ada yang beli enggak? Kalau enggak ada yang beli, tutup dia lagi. Ada yang beli. Ada yang beli. Ya. Kenapa orang mau beli? Ya kemungkinan di daerah situ hanya warung dia yang kelihatan sama orang. Orang yang lain tidak kelihatan. Jelas? Maka ini tidak boleh. Sama seperti kalau Anda kalau banyak cerita diketok di tempat wisata, di tempat ini harganya terlalu tinggi. Sebetulnya memang di tempat itu sewa tempat mahal, dia membawa air ke sana nggak gampang itu, akhi. Ya. Tetapi kalau lebih mahal dari harga standar yang ada di situ, ya betul hukumnya haram. Tapi kalau masih standar, umpamanya tadi makan Indomie di darat, mie rebus pakai telur, berapa? 15.000? 15.000. Di pesawat umpamanya 50.000. Di dia 150.000. Katanya posisi kami lebih tinggi dari pesawat.
Pesawat cuma 1000 meter dari permukaan laut, kami 1300 permukaan laut. Di mana daerah puncak? Umpamanya. Ya. Disesuaikanlah. Kalau di situ harganya masih umpamanya 30.000, 20.000, ya, lebih mahal dari yang biasa, tidak ada masalah. Itu yang dimaksud tadi. Insya Allah akan kita rincikan satu persatu pada babnya. Lanjut, akhi. Kemudian gis pada barang dengan cara menyembunyikan cacat atau merekayasa barang. Ya, tadi udah kita bahas sekilas. Kemudian cacat produk makanan yang diberi bahan tambahan, pengawet atau hormon perangsang pertumbuhan terlarang. Ya. Kemudian nanti hukum gis dalam makanan olahan. Ditambahkan formalin biar tidak rusak ikannya atau makanan olahannya, atau biar lebih kenyal ditambahkan boraks kepada jenis makanan olahan ini. Ya, formalin itu kan pengawet mayat. Kalau Anda diberitahu, Pak, ini ikan sudah kasih formalin, alhamdulillah nggak laku, ini saya kasih ke Bapak hadiah 3 kilo. Antum mau terima? Mau enggak? Anda bilang mau untuk makanan kucing, kucing pun enggak mau dikasih itu. Lebih terhormat kucing dari berarti Anda enggak mau, sekarang Anda dapatkan dengan imbalan. Ya. Anda dapatkan dengan imbalan. Kira-kira menurut Anda si penjual itu halal enggak ngambil uang Anda? Hah? Ya enggak lah. Anda dikasihnya makanan mayat, dikasihnya makanan ikan yang halal, dicampurnya bahan pengawet mayat, ya. Anda kasih dia uang yang bisa dia gunakan untuk sekolah anaknya, untuk dia bantuin sakit anak yang di rumah sakit, orang tuanya yang sakit, dan seterusnya. Sedangkan Anda dikasihnya sesuatu yang kalau Anda makan, Anda dalam tempo panjang akan terkena penyakit berbahaya. Pun tidak terkena penyakit berbahaya, Anda pasti enggak mau. Pengawet mayat mau jadi Fir'aun emang apa? Taib. Ya. Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Terkait pemalsuan merek dagang barang tiruan, kemudian gis iklan produk, gis di dunia pendidikan, dan berikutnya adalah status akad jual beli yang mengandung gis pada barang. Ya. Bagaimana akadnya? Kalau dia tahu tanda itu sah. Tapi si penjual yang mendapatkan selisih uang yang haram, yang dia harus meminta kehalalan mereka di dunia. Kalau konsekuensi taubatnya, maka seperti ini berat. Konsekuensi taubatnya Anda harus, pernah Anda jual motor atau jual mobil tadi yang cacat sebetulnya, tapi Anda sembunyikan sehingga laku, ada selisih 2 juta. Sekarang Anda tahu bertobat kepada Allah, Allah terima? Enggak, karena berhubungan dengan hak manusia. Kalau hanya berhubungan dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Ini kemana mau Anda cari orangnya ini? Kemana? Kemana kira-kira antum cari? Antum beritahukan di medsos, ada fulan-fulan enggak? Yang kenal saya si fulan-fulan, kenal enggak? Saya udah nipu dia, saya ada uang dia, saya mau kasihin. Nanti datang sebanyak antum orang. Ya, kan repot. Mungkin dia enggak ngerti juga medsos, enggak ada berhubungan dengan medsos. Maka jangan pernah berani melakukan ghish dalam perdagangan ini, karena Allah tidak akan pernah mengampuni. Sampai pun di akhirat akan Anda cari dia kalau tidak ketemu di dunia. Ya, fadhal. Berikutnya adalah khiyar aib atau khiyar tadlis hak pembeli. Kemudian sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish. Berikutnya sanksi untuk pedagang yang melakukan ghish. Ya. Tadi Rasulullah SAW memberikan sanksi apa tadi?
Hah? Cercaan, ya atau tidak? Nabi mengatakan apa ke pedagang tadi? Tidaklah dari golongan kami orang yang menipu. Ini cercaan atau tidak? Laisa minna man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami berarti bukan golongan kami, bukan dari orang Islam. Berat sanksinya ini. Ya. Dan di masa pemerintahan Islam khilafah itu orang yang menipu, pedagang menipu di pasar, bila ketahuan dicambuk di hadapan di tengah pasar, agar orang-orang tahu ini penipu. Dicambuk, udahlah, malu, sakit, mungkin sakitnya hilang dengan malunya kali ya. Berat mana malu daripada sakitnya? Sama kali ya. Terus semua orang tahu, tidak akan berani lagi transaksi dengan dia. Ya, tadi si fulan dicambuk. Oh, pantesin saya beli kayaknya, kok biasanya minyak goreng bisa 10 kali goreng 1 liter, sekarang 8 kali aja udah habis. Pantesin. Oh, udah. Besok dia jualan dimanapun, oh itu yang penjualan dulu yang dicambuk, janganlah beli dari dia. Repot dia pertaubatannya. Baik. Berikutnya adalah ihtikar atau menimbun barang. Hukum ihtikar, kemudian menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan hari esok, apakah termasuk ihtikar? Tidak. Dah, terus. Menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik, apakah termasuk ihtikar? Tidak. Terus enak kalau gitu. Kemudian objek ihtikar dan sanksi pelaku ihtikar. Berikutnya adalah korupsi. Ya, ini korupsi. Hukum korupsi menurut Islam haram. Kemudian bentuk-bentuk korupsi, langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Ya. Langkah-langkah Islam memberantas korupsi, 1 pencegahan, ya, itu 1 pencegahan, 2 pengawasan, 3 pemberian sanksi. Ya. Bentuk pencegahan dengan apa? 1 anjuran. Ya, baca. Bentuk pencegahan adalah anjuran mengangkat pegawai yang jujur, 1. mengangkat calon pegawai yang zuhud, 2. Ketiga adalah mencukupi kebutuhan pokok pegawai. 3. Begitu Islam mencegah terjadinya korupsi. Yang paling penting mengangkat pegawai, orang upahan Anda orang yang jujur. Masalah profesionalisme bisa nomor 2-kan bila sudah tercapai jujurnya. Profesionalisme itu kan tinggal dipelajari, ya atau tidak? Jujur bisa dipelajari, pembohong bisa dipelajari, orang pengkhianat bisa diajarkan untuk tidak berkhianat. Repot ngajarinya karena sudah menjadi karakternya. Memang karakternya gitu, mau diapain? Sampai ada yang mengatakan ada jenis orang, ada sifat orang yang dia itu kalau mencuri nggak sadar dia mencuri. Kalau mencuri nggak sadar. Kalau lagi dicuri sadar nggak? Ya sadar dia kalau lagi dicuri dia. Tapi kalau dia mencuri nggak sadar, ngambil harta orang tuh nggak sadar. Karena sudah menjadi karakter yang terbentuk dari kecil. Ya, siapa yang bentuknya? Orang tuanya, lingkungannya. Yang paling besar adalah orang tuanya. Anak pulang ke rumah, ya, di rumah tidak ada pohon jambu, anak bawa jambu 1 plastik, mahnya makan, oh masya Allah, anak berbakti, tepuk-tepuk. Nggak ngasih uang, tadi pergi tahu anak bawa jambu 1 plastik. Ini orang tua ini mendidik anak untuk menjadi maling, menjadi korupsi. Tapi orang tua yang mengerti, dia akan tanyakan, perasaan ibu nggak ngasih kamu uang? Ayah tadi sudah keluar rumah sebelum kamu bangun, dari mana dapat nak? Bareng-bareng sama teman mah, itu tetangga jambunya banyak. Daripada
jatuh di bawah nggak ada yang makan, mending dipanjat dulu bisa dimakan. Anaknya cerdas loh. Ya, maka seorang ibu tentu yang baik mengatakan ini tidak halal nak, ini punya orang. Kalau sudah begini, ibu harus temui tetangga, kamu tanggung jawabkan perbuatanmu, ayo ikut ibu bawa jambunya, nanti kita minta kehalalan, atau ibu beli uangnya, ibu beli kasih uang ke tetangga, biar dia bertanggung jawab. Ya, seperti ini mendidiknya. Dan ketika dia ujian itu berdampak. Orang yang kalau ujian nyontek, terbiasa penipu, itu gampang di atasnya nanti ketika jadi pejabat, nipu, memalsukan data atau yang biasa. Dulu waktu sekolah memalsukan jawaban aja bisa dia. Apalagi sekarang memalsukan data di bawah tangannya. Dulu dalam pengawasan guru, dalam pengawasan sekolah, pengawas ujian, bisa dia memalsukan jawabannya, yang dia tidak bisa dia lakukan. Sekarang apalagi dia di tangan dia. Ya, yang data namanya pemilik tanah A, karena B yang datang ngasih uang, jadi tanah milik B. Gampang. Orang-orang yang mentalnya terdidik, dan tanggung jawab pertama adalah rumah, ayah dan ibunya. Maka Rasulullah mengingatkan kita, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumanjisanihi. Anak itu adalah lahir dalam keadaan fitrah, maka yang membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah ayah ibunya. Ya. Maka carilah pegawai yang jujur, dan itu susah, apalagi di akhir zaman. Sampai pun karyawan Anda, kalau ingin usaha Anda keuntungannya untuk Anda cari pegawai yang jujur. Ya, kalau tidak, hari ini dia pegawai, Anda kasih toko untuk dia jalankan, setelah 1 tahun Anda jadi karyawannya. Dia yang jadi pemiliknya. Ya, habis semua uang perusahaan dia transfernya perusahaan lain, dia buat perusahaan baru, ntar Anda ngelamar di perusahaan dia lagi. Ya, kalau orang yang tidak jujur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wanita mengatakan kepada bapaknya, ya abati istajir, fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, angkatlah anak muda ini. Itu dia mengatakan kepada Musa, dia mengatakan anak muda itu adalah Musa, angkat anak muda ini yaitu Musa untuk menjadi orang upahan pada kita, menjadi karyawan kita. Sesungguhnya karyawan yang paling baik adalah al-qawiyul amin, profesional dalam bekerja dan sifatnya jujur dan dapat dipercaya. Sahabat Nabi SAW umumnya mempunyai sifat jujur, amanah. Tapi Umar pernah memberhentikan Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari karena mereka tidak profesional dalam mengelola sebuah tatanan negara yang dipimpinnya, daerah yang dipimpinnya. Maka diberhentikan. Dua-duanya harus terpenuhi al-qawi al-amin. Kalau hanya satu saja tidak tercapai keinginan dan cita-cita. Profesionalisme bisa dipelajari. Karakter jujur itu yang berat. Maka kalau Anda ingin dapatkan, kalau tidak ingin terlalu banyak, tidak ada pilihan, tentu yang paling baik qawiyul amin. Ya profesionalisme, ya profesional, ya jujur. Tapi tidak ada pilihan kecuali yang ada hanya yang jujur saja. Pilih yang jujur. Profesionalismenya bisa bertahap dia pelajari. Mungkin pada tahap awal ya dia belajar. Buat kontrak yang panjang. Kalau kontrak yang pendek Anda buat, habis kontrak dia pergi lagi. Dia hanya belajar aja ternyata di perusahaan Anda. Baik.
mengangkat calon pegawai yang zuhud. Umar selalu mengangkat para gubernurnya di setiap kota adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ketika ada sahabat yang tidak mau yang dia tunjuk, dia mengatakan, jangan kalian pikulkan amanah kepada saya, kalian pergi semua dari saya. Maka kalian harus memikul beban yang sama. Pernah dia datang kepada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifahnya. Ada Muaz, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ada satu lagi namanya satu lagi di Syam, di daerah Yordan, Suriah, daerah situ, daerah utara dari Jazirah Arab. Maka Umar datang membawa uang yang banyak, emas. Masing-masing khalifah ininya, gubernurnya dikasih 1.000 real, 1.000 dinar, 4 kilo emas. Kata dia, ini untuk bantu-bantu biaya hidup kalian, kau, per orang. Yang Umar menyuruh orangnya dia, orang kepercayaannya, antar kepada Muaz bin Jabal ini sebanyak 1.000 dinar untuk membantu biaya hidupnya. Gaji ada, tapi ini tambahan. Maka pertama diberikan kepada Muaz, maka Muaz mengatakan, rahimallahu amirul mu'minin, semoga Allah merahmati amirul mu'minin Umar bin Khattab. Ya, lalu belum pergi lagi utusan Umar bin Khattab, sahabat ini mengatakan kepada budaknya, ini 10 dinar kasih si fulan, 5 dinar kasih si fulan, 9 kasih fulan. Habis. Ya, pergi kepada Umar, apa yang kau dapati pada sahabatku? Dia ceritakan apa adanya. Ini 10.000 bawa ke fulan yang sana lagi, amir di kota sana, dibawanya. Hal yang sama juga dilakukannya. Dia mengatakan, rahimallahu amirul mu'minin, semoga Allah merahmati amirul mu'minin. Dia panggil budaknya, ini yang 10 dinar kasih ke sini, 30 kasih si fulan yang berhutang, ini. Sampai istrinya ngomong di belakang, mana untuk keluargamu 2 dinar untuk biaya hidup kita lagi susah. Lalu suaminya bilang, terlambat kau ngomong, sudah habis. Kemudian datang kepada Umar, lalu Umar mengatakan, udah beri yang satu lagi ke si fulan. Juga hal yang sama terjadi. Lalu Umar mengatakan, alhamdulillah, mereka adalah dididik oleh Rasulullah SAW bagaikan satu keluarga, memiliki karakter dan sifat yang sama, zuhud terhadap dunia dan tidak menginginkan dunia. Ya, maka begitu Umar mengawasi dan menguji para khalifahnya, para pejabat-pejabatnya. Andai tidak sesuai dengan diharapkan Umar, tapi tidak mungkin sahabat Nabi SAW melakukan kecuali seperti yang Umar lakukan, karena mereka dididik oleh pendidik yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man ista'malnahu 'ala al-'amal fa in lam yakul lahu bait falyabni baitan wa in lam yakul lahu zawjah falyattakhidh zawjatan wa in lam yakul lahu khadiman falyakhudh khadiman. Siapa yang kami angkat menjadi amir, menjadi penguasa kota, menjadi pemimpin pejabat, bila dia belum menikah dengan harta negara. Bila tidak punya rumah, ambil rumah, beli rumah dari harta negara. Bila tidak punya pembantu, ambil pembantu dari harta negara. Cukupi biaya hidup mereka. Di masa itu
pertama gaji Khalifah Abu Bakar Siddiq, hari pertama dia menjabat sebagai Khalifah pengganti Nabi SAW, pagi hari seperti biasa beliau mengangkat kain, dipanggul kain ke pasar, dan dia mengangkat Umar sebagai Aminu Baitul Mal, sebagai penanggung jawab kas negara. Maka Umar bertanya, melihat Abu Bakar angkat kain, Khalifah angkat kain, mau ngapain ini? Ila aina ya Khalifah Rasulullah, mau kemana ke engkau wahai Khalifah Rasulullah? Maka Abu Bakar mengatakan, ila suq, pasar. Hah? Kalau engkau ke pasar, lalu siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau aku tidak ke pasar, siapa yang mengurus perut anak istriku? Lalu kata Umar, kalau begitu aku ambilkan untukmu setengah ekor kambing setiap hari dari Baitul Mal, dan engkau tidak boleh ke pasar. Itu ketentuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa penguasa dengan jajarannya tidak boleh berbisnis. Kalau dia berbisnis, siapa yang lalu ngurus negara sampai ke bawah? Maka setahu saya nggak tahu aturan ASN boleh berdagang, boleh bikin usaha, boleh? Saya nggak tahu. Kalau di Arab Saudi, setahu saya ASN nama di sana ya, iya ASN juga kan. ASN di sana itu, di sana kan setiap buka usaha sekecil apapun harus ada izin, harus mengurus perizinan Kementerian Perdagangan, mengurus perizinannya. Itu kalau namanya namanya ada di data, ada pegawai negeri, itu nggak akan keluar izinnya. Umpamanya bikin warung kecil jual seblak gitu, itu harus ada izin, sudah siupnya ya. Maka sampai warung-warung Indonesia yang namanya di atas nama orang Arab, itu yang nama pemilik izinnya, mengurus izinnya. Maka di sana tidak bisa pegawai negeri mengurus menjadi usaha. Saya ingat ada dosen waktu itu doktor fikih, gaji besar. Kalau dokter di sana itu gajinya bisa sekitar 20.000 real kali 4.000, 80 juta sebulan. Tapi lebih besar lagi dagang. Maka beliau punya 2 toko kain, toko baju gamis. Akhirnya ketika toko itu dia ingin pakai nama dia resign jadi dari dosen. Berhenti dari dosen jadi pedagang. Ya, tapi tetap kajian ada. Bukan berarti dia nggak ngasih ilmu syar'i lagi. Kajian masih ada di masjid-masjid, beliau isi kajian. Tapi yang sebagai karyawan ASN tidak. Ya. Dicukupkan sehingga tidak ada alasan mereka cari tips dari setiap setiap rakyat, setiap warga yang mengurus urusan berhubungan dengan fasilitas negara, harus ngasih fee segala macam, tidak ada. Sampai bayar denda segala macam itu ke rekening negara. Tidak pakai uang tunai ke rekening negara seperti ITL kita sekarang kan ke rekening negara kan ya. Seperti itu. Denda lalu lintas, denda macam-macam, semuanya ke rekening negara. Ya. Kemudian lanjut pengawasan. Pengawasan korupsi yaitu ada 3. 1, pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat. 2, pembuktian terbalik. Dan 3 adalah inspeksi mendadak. Kemudian untuk pemberian. Ya, sebentar. Mau dikasih komen apa enggak? Kita baca aja Pak. Ya. Kemudian pengawasan agar tidak korupsi ini kan mulai dari pengangkatan sudah ada.
tindakan-tindakan untuk memperkecil korupsi tadi. Kemudian setelah dia diangkat jadi pegawai, jadi pejabat, ada pengawasan. Bagaimana cara mengawasinya? Dari masa dahulu sudah ada pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat. Indonesia baru kan ya. Padahal di masa Khalifah Umar setiap yang akan menjadi pejabat, menjadi gubernur kota fulan, itu dicatat hartanya. Abu Hurairah pernah datang ke Madinah membawa harta yang banyak, kuda dan unta dan emas. Dia diangkat Umar bin Khattab menjadi gubernur Bahrain. Bahrain itu arah timur Jazirah Arab, termasuk daerah yang subur dengan pertanian kurmanya. Ya. Maka ketika sampai di Madinah, Umar langsung mengucapkan, ya aduwallah wa rasulihi wa kitabih, wahai musuh Allah, Rasul dan kitabnya. Kalau antum diucapkan gitu gimana? Ngambek udah. Abu Hurairah juga ngambek juga. Lalu kata Abu Hurairah, saya musuh Allah dan memusuh orang yang musuhi Allah dan memusuhi orang yang musuhi Rasulullah dan kitabnya. Umar tadi mengatakan, kau curi harta kaum muslimin. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah mencuri harta muslimin. Hartamu begitu banyak sekarang, maka aku ambil dan kau masukkan ke Baitul Mal. Lalu Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin. Diambil hartanya, diambil. Enggak demo, enggak ngajak bikin isu segala macam, bikin makar, enggak, tenang aja. Ya. Kemudian dicek satu persatu. Ketika tadi Abu Hurairah, sahabat Nabi, Abu Hurairah dikenal dengan apa? Apa yang terkenal dengan Abu Hurairah? Apa kelebihan fadilah Abu Hurairah? Sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di dalam Sahih Bukhari beliau meriwayatkan dari Nabi lebih dari 3.000 hadis dari Nabi SAW. Yang kedua Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah serumah dengan Nabi, tapi lebih banyak Abu Hurairah yang meriwayatkan. Kalah Abu Bakar, kalah Umar, kalah Utsman dan seluruhnya. Kalah semuanya dengan Abu Hurairah. Ya, berarti kalau dia pencuri, batal semua hadisnya. Iya atau tidak? Lalu kenapa Umar berani mengatakan bahwa kau mencuri harta kaum muslimin? Beda kondisinya antara kenyataan real sekarang dengan kondisi ya yang diucapkan oleh Nabi SAW, bahwa dia sebagai yang didoakan oleh Nabi SAW untuk tidak pernah lupa akan hadis Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya tidak mencuri kitab harta kaum muslimin. Ini hartaku bertambah dan aku ikut perang sebagai amir, ikut perang memimpin pasukan. Aku juga dapat bagian dari rampasan perang. Ya, hasil budakku dan hewanku bertambah. Umar tak percaya begitu saja. Padahal kalau dalam menerima hadis, percaya semuanya hadis Abu Hurairah. Bila sampai kepada Abu Hurairah, percaya semuanya, dan tidak percaya. Tapi masalah harta beda dengan masalah periwayatan hadis. Umar cek satu persatu, dicek satu persatu, dan ternyata memang tidak ada pencurian. Ya, lalu Umar mengembalikan semua harta itu kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah merahmati Amirul Mukminin. Tidak marah dia, akhi. Kalau antum gimana? Tuh udah dibilang
Nuduh lagi aku banyak hadis Nabi SAW, nuduhku pencuri, tidak mungkin lah. Bikin isu di masyarakat itu khalifah gimana itu, percaya dengan hadis Nabi soalnya. Ya, enggak. Lalu kata Umar, kamu aku tunjuk jadi gubernur lagi. Kata Abu Hurairah, cukup sekali saja. Kata Abu Hurairah, aku mendapat hidup seperti ini. Abu Hurairah tidak mau lagi diangkat jadi gubernur. Kira-kira antum mau jadi gubernur di masa Umar? Setiap harta antum dipreteli oleh negara, dianggap pencurian bila pertambahannya tidak normal. Ya, itu kan bikin repot. Tapi dan begitu Umar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin pada masa-masa keemasan Islam. Pembuktian terbalik, dicatat jumlahnya, dibuktikan terbalik, dan dilakukan inspeksi mendadak. Umar sering tahu-tahu aja dia assalamualaikum di rumah gubernurnya, masuk ke rumah gubernurnya, duduk. Kan kalau ada harta yang bertambah, ada kursi yang bahal-bahal, tentu udah gimana Amirul Mukminin sering seperti itu. Baik, lanjut terus akhir. Pemberian sanksi. Yang keempat, beri saksi. Ya, empat cara untuk menghabiskan korupsi. Tapi ya, bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya, karena iblis dan syaitan kan terus kerja mereka. Tapi ini sudah maksimal. Bisa dinyatakan mungkin 0,001 kasusnya mungkin kalau penerapan seperti ini. Lanjut, pemberian sanksi. Hukum potong tangan untuk koruptor dan hukum mati untuk koruptor. Hukum potong tangan dan hukum mati untuk koruptor dalam Islam tidak boleh. Potong tangan untuk pencuri. Ya. 1/4 dinar sudah dinyatakan tangannya bisa dipotong ke sini bila dia mencuri 1/4 dinar. Kalau dia korupsi 1000 dinar tidak boleh dipotong. Kenapa ini? Adil enggak? Adil apa tidak? Adil. Adil. Karena orang korupsi itu dia bisa korupsi karena dia diberikan wewenang. Berarti kalau mau potong tangannya jangan tangan dia saja, tangan yang angkat dia sebagai di sini nih potong juga. Dia kan Anda yang angkat, iya atau tidak? Iya atau tidak? Kesalahan Anda cari orang tidak yang berkhianat, kan berarti salah Anda. Bila itu urusan harta negara, Anda juga berarti berkhianat kepada negara. Karena tidak mencari bawahan yang amanah tadi, yang jujur dan amanah tadi. Maksud saya, kalau Anda punya usaha pribadi, Anda ingin menyerahkan, Anda ingin umpamanya ya sibuk ibadah aja lah, masalah harta diserahkan kepada orang. Itu orang itu apa namanya? Kepercayaan kan ya. Orang kepercayaan itu kalau pengkhianat bisa Anda jadikan orang kepercayaan? Tentu orang untuk menjadi kepercayaan itu baru kenal sehari 2 hari, atau Anda sudah paham track recordnya 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Tahu track recordnya selama ini tidak pernah. Ya, dia jadi setiap hari Anda masih mengawasin, masih Anda lihat keluar masuk. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang hilang. Sudah 10 tahun. Mungkinkah sekarang di tahun ke-11 dia akan menjadi pengkhianat, koruptor? Sedikit. Kalau Anda minta 0 itu malaikat namanya. Kemungkinan ada tapi sedikit. Kan begitu? Ya atau tidak? Maka
pejabat yang koruptor tadi, yang salah yang milih. Kalau dia gubernur berarti salah siapa? Pemilihnya. Kenapa Anda pilih yang koruptor? Anda nggak kenal track recordnya, dia jujur apa tidak selama ini, bersih atau tidak. Ya, Anda saja orang datang kepada Anda untuk minta pembiayaan, ikut share modal, tambah modal ke perusahaan dia. Anda cek track record laporan keuangannya, ya atau tidak? Ini perusahaan bagus atau tidak? Kan Anda cek laporan keuangannya, Anda audit, ya atau tidak? Padahal uang yang Anda serahkan, sekarang semuanya Anda serahkan, ya, tentu dicek. Karena itu beda antara mencuri. Pencuri itu tidak bisa akan Anda atasin, Anda cegah. Sehebat-hebatnya orang mencegah pencuri, pencuri lebih hebat. Anda taruh CCTV segala macam, itu mah gampang bagi pencuri kelasnya. Anda pasang rumah Anda pakai detektor, pakai segala macam, bagi pencuri itu mah gampang lewatinnya. Iya atau tidak? Itu nggak bisa diatasin. Karena itu dia diberikan sanksi potong tangan agar orang nggak berani mencuri. Karena dia tidak bisa memang diatasin, maka diberikan sanksi yang berat. Hikmahnya diberikan sanksi yang berat agar orang tidak berani melakukan pencurian tersebut. Jelas? Tidak bisa dengan dipenjara itu tidak bisa. Kalau dengan potong tangan, lihat dia potong, tangan si fulan udah nggak ada, ya, itu teringat dia nggak berani dia mencuri. Tapi kalau koruptor itu kesalahannya kesalahan Anda. Anda angkat orang kepercayaan Anda adalah orang yang Anda tidak pernah tahu track recordnya. Masa kecilnya Anda tidak tahu, sekolahnya Anda nggak tahu, ijazahnya beli ternyata. Kalau ijazahnya beli, kira-kira Anda kasih usaha Anda, percaya Anda kepada dia? Ntar dijualnya, kalau beli kan berarti bisa jual, karena dijualnya semua usaha Anda, dapat uang lah dia. Jelas? Karena itu dalam Islam koruptor tidak potong tangan, tapi diberikan sanksi, iya. Potong tangan tidak boleh, apalagi dibunuh. Lanjut. Berikutnya adalah riswah atau sogok atau suap. Riswah penyakit kronis umat Yahudi. Lalu apa hukumnya? Pemberian sanksi tadi ada. Pemberian sanksinya dicambuk, diberhentikan. Kemudian sanksi itu di luar penggantian kerugian negara. Kalau dia korupsi umpamanya 10 miliar, dia wajib membayar semua harta di sisa. Bila cukup 10 miliar selesai, dia diberhentikan. Ya. Bila 10 miliar belum kembali, ya, dia diberhentikan, tapi 10 miliar tetap, sisanya tetap, kekurangannya tetap harus dia bayar. Ya. Seperti itu. Lanjut. Riswah penyakit kronis umat Yahudi, kemudian hukum riswah beserta dampaknya. Riswah bahasa Indonesia kan riswah, ya. Ini bahasa Indonesia kan. Gratifikasi juga riswah, sogo juga riswah. Apalagi namanya? Suap juga riswah. Apalagi namanya? Tips juga riswah. Tips secara umum ya riswah. Ya. Tips secara umum riswah. Ada tips enggak riswah? Mungkin ada, saya tidak tahu. Tapi dia pegawai salon atau pegawai cuci mobil, lalu Anda kasih uang tips. Ini riswah, kecuali perusahaannya membolehkan.
Ya. Lanjut. Kemudian hukum bentuk-bentuk riswah. Hukum riswah haram, dampaknya hancur kehidupan dan harga barang menjadi tinggi. Kenapa harga barang menjadi tinggi di negara riswah yang menjamur? Ya, karena pedagang pasti tidak mau rugi. Kalau di tiap instansi yang mengharuskan dia lewatin sekian meja dia bayar, pasti itu dia masukkan ke dalam biaya operasionalnya. Belum lagi di jalanan tips para preman, para ini segala macam, pasti dimasukkannya ke dalam biaya operasional, sehingga harga barang jadi mahal. Belum lagi tambah pajak, sehingga harga barang berlipat-lipat lah harga di negara yang riswah itu banyak terjadi. Lanjut. Riswah dalam penegakan hukum. Kemudian berikutnya adalah riswah penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Berikutnya adalah hadiah dari calon anggota legislatif atau calon kepala negara atau kepala daerah saat kampanye. Ya, ini juga riswah. Dia kan mau kerja tuh. Caleg dan cawapres, apa cagup, apa cawagup segala macam. Itu kan mereka mau kerja. Dibayarnya Anda dengan 200.000, dia dapat 200 juta nanti gajinya. Anda dibayar 200.000 per keluarga, dia nanti dapat 200 juta. Anda angkat dia 200 juta gajinya, yang lainnya wallahu alam. Maka ini namanya berikan riswah juga, hukumnya haram. Itu yang menerima bagaimana? Rakyat menerima. Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi riswah yang calon caleg, capres dan seterusnya tadi, mereka pemberi riswah. Wal murtashi, penerima riswah, yaitu rakyat yang menerima uangnya itu, finnar, masuk neraka semuanya. Itu uang berkah itu. Beras yang diberikannya berkah itu. Jangan ya udah ambil aja, jangan coblos. Enggak, ambil saja jangan coblos. Ya, dalam Islam tidak begitu. Anda ambil saja, Anda masuk neraka. Anda coblos, tambah masuk neraka lagi, karena Anda menyebabkan terpilihnya orang yang tidak berhak mendapatkannya 2 kali. Kalau diambil satu, ambil aja, masuk neraka sekali. Kalau coblos, masuk neraka 2 kali. Tidak diambil dan tidak dicoblos, alhamdulillah, selamat dari murka Allah. Ya. Lanjut. Kapan riswah diperbolehkan? Kemudian Islam memberantas riswah. Kemudian berikutnya adalah pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Ya, udah 10:30. Belum selesai juga baca judul lagi ini. Insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kajiannya berarti kajian judul buku Harta Haram kontemporer. Udah 4 bulan ya, Ibu. 3 bulan baru ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.